hukuman mati diberlakukan bagi para koruptor. Pemerintah bahkan akan menginisiasi revisi undang-undang tindak pidana korupsi jika aturan hukuman mati tersebut menjadi kehendak rakyat. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga akan mempertimbangkan terbitnya Perpu KPK setelah ada evaluasi menyeluruh terhadap Undang-Undang KPK yang baru serta sistem di internal KPK sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dengan NIM 20106111182. Saya merupakan mahasiswi yang mengelas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yaitu pada kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini, sebagai tugas UAS, saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi korupsi, yaitu korupsi dan pidana matinya di Indonesia. Nah, yang pertama itu pidana. Pidana sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pidana tersebut di Indonesia mengacu pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan juga pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman putusan hakim. Nah, pidana mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa perundang-undangan. Salah satunya ialah dalam Undang-Undang Korupsi. Undang-Undang Korupsi mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat 2 yang bunyinya dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Dari klausula tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang serius dalam memberantak tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pemberian pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia belum pernah dilakukan selama berlakunya undang-undang korupsi ini. Meskipun beberapa jaksa penuntut umum yang mengadili tindak pidana korupsi sudah menuntut terdakwanya dengan pidana mati, namun belum ada majelis hakim yang mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Nah, ini dia merupakan beberapa terpidana kasus korupsi yang dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umumnya. Yang pertama adalah Heru Hidayat. Dalam kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat ini dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umumnya. Akan tetapi pada putusan majelis hakim, ia hanya mendapatkan pidana penjara seumur hidup. Dan yang kedua, ada Kapten Iskandar yang waktu itu melakukan korupsi pada sekitar tahun 1960-an. Kapten Iskandar ini juga dituntut dengan hukuman pidana mati. Akan tetapi kemudian pada putusan majelis hakim, ia hanya mendapatkan pidana penjara selama 7 tahun. Yang ketiga, ada Beni Cokro Saputro. Beni Cokro Saputro ini merupakan terdakwa dalam kasus yang sama seperti Heru Hidayat, dan ia juga mendapatkan tuntutan yang sama dari penuntut umumnya, yaitu pidana mati. Akan tetapi, terhadap Beni Cokro juga majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa ia mendapatkan pidana penjara seumur hidup. Yang keempat ialah Diki Iskandar Dinata. Diki Iskandar Dinata juga mendapatkan tuntutan pidana mati, akan tapi kemudian putusan majelis hakim menjatuhkan Diki Iskandar Dinata dengan pidana penjara selama 20 tahun. Nah, sebenarnya putusan-putusan tersebut merupakan presiden yang kurang baik dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi belum terlihat benar-benar dilakukan. Karena untuk mengurangi terjadinya korupsi atau menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi ini sebenarnya diperlukan keseriusan dari pemerintah, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Karena sebenarnya pemberian pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini diharapkan memberikan efek jera kepada pelakunya dan kemudian membuat orang merasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini telah seirama dengan filsafat pemidanaan, yaitu yang mengkonsepkan pidana sebagai efek jera. Karena dalam filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, berorientasi pada pembalasan, pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut, dan pendidikan atau pelajaran agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terlebih lagi, korupsi ini menyebabkan perekonomian negara terus digerogoti, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diinginkan dan dicita-citakan tidak pernah terlaksana. Nah, ini merupakan faktor kenapa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sangat sulit dilakukan, yaitu karena unsur pemberat pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Korupsi ialah hanya sebagai berikut,
Yang pertama, apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan. Yang kedua, bencana alam nasional. Yang ketiga, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang luas. Yang keempat, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Dan yang kelima, pengulangan tindak pidana korupsi. Nah, unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan karena tindak pidana korupsi yang saat ini marak terjadi itu kebanyakan merupakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur di luar dari unsur-unsur yang sudah dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 korupsi tersebut. Melihat dari apa yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya tergambar hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana mati kepada terdakwa kasus korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi selain dengan alasan-alasan yang secara limitatif disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Korupsi tersebut. Nah, menurut saya seharusnya ada beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan atau alasan dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor. Itu yang pertama, apabila tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang terorganisir dan berlanjut, seperti contoh kasus korupsi terorganisir yang dilakukan oleh para pelaku korupsi di perusahaan Jiwasraya. Nah, perbuatan berlanjut yang dimaksud dalam hal ini merupakan perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga terdapat unsur yang memperberat keuangan atau perekonomian negara. Dan juga korupsi ini dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, maka sudah sepantasnya terhadap pelakunya dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang kedua, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti contoh, jaksa penuntut umum yang seharusnya mengadili tindak pidana korupsi ternyata malah terlibat dan menjadi pelaku dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, sangat memprihatinkan bukan apabila aparat penegak hukum selaku garda terdepan dalam menegakkan hukum di negara ini terlibat dengan masalah korupsi, sehingga sudah sepantasnya bahwa aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi ini dijatuhkan hukuman mati. Yang ketiga, apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara. Sebagai contoh, pejabat negara yaitu seorang menteri yang melakukan tindak pidana korupsi. Pejabat negara ini sendiri kan mendapatkan kepercayaan, diangkat, diberhentikan, dan dibayar oleh negara dan rakyatnya. Sehingga sangat pantas apabila ternyata dalam pelaksanaan ini pejabat tersebut malah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan rakyat, maka sudah sepantasnya terhadap pejabat negara ini diberikan pidana mati. Kemudian yang keempat itu, apabila tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan pencucian uang. Seperti contoh pada kasus Taspen Life, para pelaku ini kemudian melakukan korupsi yang dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana korupsi dan pencucian uang itu dua tindak pidana yang saat ini sangat marak terjadi. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian melanjutkan pidana tersebut dengan pidana pencucian uang. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk membersihkan atau menyamarkan uang yang didapatkannya dari tindak pidana agar seolah-olah didapatkan dari hasil yang halal atau bukan merupakan tindak pidana. Maka sudah sepantasnya jika orang-orang yang melakukan korupsi dan diperberat dengan tindak pidana pencucian uang ini diberikan pidana mati. Nah, kemudian dapat disimpulkan dari tindak pidana korupsi dan pidana mati di Indonesia ini. Disimpulkan bahwa korupsi ini kan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga diperlukan juga penanganan yang luar biasa. Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi ini sangat amat diharapkan dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera kepada pelakunya dan juga pada orang lain untuk memperoleh pendidikan atas penjatuhan hukuman tersebut dan kemudian merasa takut untuk melakukan tindakan yang sama karena akibat yang ditimbulkan dan hukuman yang diberikan terhadap pelakunya sangatlah berat. Jadi, karena tindak pidana korupsi ini terus terjadi di Indonesia, maka mungkin salah satu solusi yang bisa saya berikan ialah dengan benar-benar menjatuhkan pidana mati bagi koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Gunanya agar memberikan efek tadi, dan sangat amat diharapkan bahwa ke depannya pidana mati tidak hanya diberikan pada saat penuntutan jaksa penuntut umum, melainkan bisa dikabulkan oleh majelis hakim agar tidak ada lagi pihak yang menyepelekan tindak pidana korupsi karena hukuman yang diberikan tidak setimpal atau tidak memberikan efek jera. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan mengenai tindak pidana korupsi kali ini.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan materi maupun penyampaian kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.